Bab 1010. Tawar-menawar. Orang ini malah menggunakan jurus kekuatan sapi gila, brengsek, dia menganggap kita apa? Terlalu merendahkan orang, harus kita bunuh. Para pertapa siluman ini tidak tahu alasan utamanya, mereka hanya melihat Erik Kin menyimpan pedang King Tong, dan tidak menggunakan jurus tinjuan emas, malah mengeluarkan jurus yang paling mudah. Oleh karena itu, mereka pun menebak bahwa bocah umat manusia ini meremehkan mereka, menganggap mereka mudah dikalahkan. Semua pertapa siluman bagaikan kerasukan setan, dengan mata merah menatap ke arah Erik Kin dan menyerang. Ini semua di luar dugaan Erik Kin, bisa menimbulkan reaksi demikian. Erik Kin, kali ini kamu pasti akan mati. Selain para pertapa siluman, Komik Siong yang kehilangan sebuah lengan tidak ikut bertarung, dengan tatapan dingin menatap arena pertarungan, melihat Erik Kin kalang kabut, baru saja memukul terbang satu persatu pertapa siluman, namun dipaksa mundur oleh pertapa siluman yang bermunculan terus, dalam hatinya pun muncul rasa kebahagiaan. Erik Kin memutuskan satu lengannya, ke depannya dia juga tidak mungkin bisa menjadi prajurit inti Kaisar Iblis, oleh karena itu, dia harus dengan mata sendiri melihat Erik Kin mati. Ini menjadi harapan terbesar Komik Siong saat ini. Erik Kin tidak akan berakhir jika demikian terus, kata Iblis Fu yang berada di dalam laut kesadaran melihat Erik Kin terus bertarung. Jurus kekuatan sapi gila tidak bisa melukai lawan, dan jika formasi ini menurunkan satu sinar cahaya lagi, mengurung teknik pertapa siluman, maka akan gawat. Aku juga tahu, apakah kamu memiliki cara yang baik? Tanya Erik Kin yang tidak berdaya. Dia memukul mundur satu prajurit pelindung, malah diserang diam-diam oleh dua pertapa siluman, membuat dia hanya bisa mundur. Jurus kekuatan sapi gila tidak begitu hebat, meskipun saat mengeluarkan sangat kuat, namun tidak bisa dengan cepat membuat para pertapa siluman ini kehilangan daya serang. Melihat pertapa siluman yang mengelilingi semakin banyak, meskipun dirinya memiliki tenaga yang panjang, namun suatu saat pasti akan terkuras habis. Gunakan makhluk itu saja, aku lihat kondisi sekarang, hanya dia yang bisa menyelesaikannya, kata Iblis Fu. Tapi jika menggunakan makhluk itu, takutnya akan semakin susah untuk kabur dari Gunung Iblis Monster. Tatapan mata Erik Kin pun sedikit ragu-ragu. Lebih baik daripada mati di sini. Iblis Fu terus berkata, nanti aku akan bantu kamu menghadang beberapa waktu, kamu keluarkan makhluk itu saja. Baiklah. Erik Kin tidak berdaya mengangguk kepala, masalah ini sudah sampai dengan tahap demikian, hanya memiliki cara terakhir ini. Dia pun menggerakkan energi abadi, pelan-pelan membuka segel yang ditinggalkan oleh sang ayah yang berada di dalam laut kesadaran. Jimat Xuanwu meledak. Iblis Fu mendapatkan kembali kendali tubuhnya, dengan cepat membentuk sebuah jimat kuno berwarna perunggu. Dia lalu berteriak, jimat itu pun terbang keluar dari alam pikiran Erik Kin, seketika meledak. Kekuatan jimat ini berubah menjadi kumpulan cahaya, lalu membungkus Erik Kin, diikuti dengan gelombang air terus mengembang luas. Selain Erik Kin, pertapa siluman yang ada di sekitar yang tersentuh dengan sinar cahaya ini pun langsung jatuh dan terbang. Dan sinar cahaya ini semakin lama semakin besar, lalu mulai membungkus ruangan terpencil ini, membentuk pembatas ruang kecil, mengisolasi luar dalam. Jurus apa ini? Lingkaran cahaya yang sangat kokoh. Seorang prajurit pelindung meninju di pembatas ruang, lalu merasa kaget. Tidak apa-apa, kita memiliki orang yang banyak, pasti akan bisa membukanya. Di saat pertapa siluman terus menyerang tanpa henti lingkaran cahaya, di dalam aula terpencil ini, Erik Kin sudah mengeluarkan Golden Canary dari laut kesadaran. Badan makhluk kecil ini sangat bulat, bagaikan bola, lebih gemuk berkali-kali lipat di saat Erik Kin menjumpainya. Meskipun Erik Kin mengangkat satu kakinya, badan Canary ini tergantung, tetap tidur lelap, tidak berhati nurani, membuat Erik Kin ingin menamparnya.
Oi, jangan tidur lagi, cepat bangun, kalau tidak, kita akan mampus. Erikin menggoyangkan kaki Canari, mengoyangkan badannya, semua bulu emas dia pun berantakan bagaikan kemoceng. Cit, cit. Canari Golden membuka mata ngantuknya, menatap ke arah Erikin, seolah-olah tidak peduli. Jangan berpura-pura lagi. Kamu sudah menghirup berapa banyak reiki energi abadi, dan juga diam-diam memakan kerohanian yang ada di tengkorak emas. Ini bukan kerjaan yang bisa dilakukan oleh si idiot. Erikin dengan tidak berdaya melempar dia ke lantai, lalu berlutut dengan nada kecil berkata, bicara dengan bahasa manusia. Cit, Canari berkicau lagi. Bicara bahasa manusia. Erikin juga sudah marah, langsung meninju kepalanya. Brengsek ini mengira dirinya bodoh. Dia dari awal sudah mengetahui bahwa Canari ini memiliki kecerdasan yang tidak rendah, namun karena dia terus tidur, dirinya juga malas memedulikannya. Tinjuan ini lumayan sakit, Canari Golden pun seketika marah, melompat menamparkan Erikin, umat manusia yang bodoh. Kamu lebih baik jangan begitu kuat, jika memukul aku menjadi bodoh, maka aku tidak akan melepaskan kamu. Erikin memiringkan badan, berhasil menghindari serangan Canari Golden, lalu tersenyum berkata, akhirnya kamu bersuara juga. Canari Golden ini pun berlagak seperti manusia melipatkan sayapnya di depan dada. Bahasa umat manusia tidak menarik, aku hanya malas berbicara saja. Jangan basa-basi lagi, sekarang aku terjebak masalah, di luar dipenuhi pertapa siluman. Kamu cepat pikirkan cara, kata Erikin dengan cepat. Pertapa siluman. Kamu datang ke Gunung Iblis Monster. Canari Golden tercengang, lalu mendengus dan dengan kaget berkata, reiki di sini sangat tebal, ini adalah istana dari Kaisar Iblis Joeri, kamu gila. Menerobos istana. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak gila, masalah ini sangat rumit, nanti baru aku jelaskan kepada kamu. Erikin dengan tak berdaya berkata, yang paling penting, sekarang di istana iblis sudah kacau balau, semua pertapa siluman ingin membunuh aku juga tidak berjumpa dengan Kaisar Iblis. Kultivasi aku sekarang juga disegel, sudah tidak ada cara lain lagi. Haha, kasihan sekali kamu, jawab Canari Golden yang tertawa tidak berperasaan. Melihat Erikin mengayunkan cengkaman tangannya, Canari Golden pun batuk ringan dan berkata, masalah ini tidak rumit, meskipun Kaisar Iblis Joeri bukan satu aliran dengan aku, namun dihitung-hitung juga merupakan kakak aku, masalah ini pasti akan terselesaikan. Baiklah kalau begitu. Mendengarkan perkataan ini, Erikin pun merasa lega. Tapi, kamu akan bagaimana berterima kasih kepada aku tidak pernah melakukan pekerjaan yang merugikan. Canari Golden kembali berkata. Erikin membuka lebar matanya, pun dengan ketidakpercayaan berkata, kamu dengan aku berada di raga yang sama, masalah aku adalah masalah kamu juga, dan kamu masih ingin mendapatkan keuntungan. Aku adalah anak kaisar, membantu umat manusia, adalah hal yang memalukan. Canari Golden dengan wajar berkata, jika tidak, kamu berikan roh Phoenix yang ada di dalam laut kesadaran kamu kepada aku melihat makhluk ini kayaknya enak untuk dimakan. Jangan harap. Erikin tanpa berpikir langsung menolaknya. Makhluk ini aku dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa aku, tidak mungkin diberikan dengan mudah kepada kamu. Kamu pelit sekali, kata Canari Golden dengan tidak senang. Kamu sudah tinggal begitu lama di laut kesadaran aku, menelan reiki aku, memakan kerohanian aku, lalu diam-diam menghirup energi abadi aku. Aku belum mencari kamu untuk meminta biaya sewa, kamu masih berani bilang aku pelit. Kata Erikin yang tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku juga pernah menolong kamu di lembah iblis monster. Di saat pertemuan pertama kali, bukannya aku menolong kamu. Kalau begitu, begini saja, aku bantu kamu melewati bahaya ini,
kamu biarkan aku menghirup lebih banyak energi abadi. Benda ini memiliki rasa yang enak, juga bisa membantu aku meningkatkan kultivasi," kata Canary Golden yang berpikir sejenak. "Baik." Eric Kin menyetujuinya. Energi abadi dirinya hanya perlu mengubahnya, bisa dipenuhi permintaannya. Lagi pula di antara mereka juga memiliki perjanjian pergerakan langit. "Kalian cepat sedikit, aku sudah tidak tahan lagi." Di saat mereka berdua sedang berdiskusi, Iblis Fu memotong pembicaraan mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.